Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita berserah diri, bermunajat, berdoa, mengazamkan semua kehidupan, ikhtiar, usaha, ketawakalan, dan insyaallah semua yang ada di dalam hidup kita ini menjadi amal soleh yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa diampunkan Allah dosa-dosa kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari cobaan, diberikan kemudahan dalam semua hajat cita-cita, diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, insyaallah diberikan Allah kesehatan dan kesembuhan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesempitan, kemiskinan, diberikan Allah keluasan rezeki dan kelapangan. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya, diberikan Allah hidayah, karena kita adalah orang-orang yang saling mendoakan. Kita lanjut kaji ya Bapak Ibu. Kita bicara warok. Nah, kemarin kan masih fotokopi. Sekarang sudah saya akan tunjukkan beberapa yang saya catat-catat. Ini yang paling esensi itu adalah, kalau seandainya ini saya escape ini makin kecil ya. Ketika di sini dikatakan adalah sikap menahan diri agar hatimu tidak menyimpang sekejap pun dari mengingat Allah. Jadi itu kemarin, ini saya ulangi dikit supaya, karena kemarin kan nggak kelihatan ininya, saya tunjukkan. Mengingat Allah. Jadi kalau kita punya file, kita simpan di dalam laptop, maka kapanpun begitu kita cari di search kata kuncinya saja akan mudah. Jadi memang di sini kata kuncinya adalah tidak, agar hatimu tidak menyimpang sekejap pun dari mengingat Allah. Jadi ingatan itulah yang membuat kita bisa berhubungan terhadap apa yang ingatan itu kan di sini. Ini kan akal gitu ya. Ingatan inilah yang menghubungkan kita kepada Allah. Hati ini kan tadi, agar hatimu tidak sekejap pun ya, terhalang dari mengingat Allah. Hati ini instrumennya, ini instrumen. Jadi kalau ada orang bilang mana lebih kuat, kebenaran hati atau kebenaran akal? Kalau kita bilang secara emosional, kita bilang kebenaran hati. Secara emosional salah, itu tidak salah, tapi kebenaran hati itu sifatnya instrumental. Dia tidak keputusan, dia tidak hasil, dia itu instrumen. Makanya gini, caranya nanti simbiosis. Hati punya rasa, ngomong tentang kebenaran. Lalu kebenaran ini kemana dia kasih tahu? Kebenaran ini dia kasih tahu ke akal. Akallah yang akan memverifikasi apakah kebenaran itu layak dianggap benar dari sisi waktu, dari sisi keadaan, dari sisi fakta, dan seterusnya. Dia akan verifikasi. Kalau sudah ketemu hasilnya, memang yang disebut hati itu adalah benar, maka dia akan sampaikan lagi kepada hati, oh ya itu benar. Maka hati akan kuat merasakan kebenaran itu menjadi benar. Begitu kalau kerjanya pakai falsafah manusia. Jadi hubungannya dari bawah naik ke atas, selesai diverifikasi di atas, dipulangkan lagi ke bawah. Ya. Gimana? Gini kira-kira.
Kukira awalnya kau itu jahat, rupanya kau itu baik. Kalau dari kalimat ini kita buat cara kerjanya gimana? Kukira kau itu jahat. Itu siapa yang ngomong? Hati mengira. Kenapa? Karena kulihat wajahmu sangar kali. Kukira kau jahat, rupanya kau baik. Begitu hati bilang dia jahat, disampaikannya ke akal. Itu kayaknya jahat tuh, wajahnya sangar itu. Ternyata setelah berkomunikasi 1 minggu, 2 minggu berinteraksi, barulah diputuskan oleh akal bukan jahat ternyata. Disampaikannya kembali kepada hati. Dan udah jahat. Makanya kupikir titik, rupanya titik. Saya tidak mengajari kita berbahasa. Tapi begitulah kenapa para ulama itu mengatakan kalau sekejap pun hitungannya apa tuh? Detik kan? Wah iya, selesai. Jadi tidak boleh ada yang kehilangan. Makanya di awal itu saya sebut bagaimana mengingat Allah, tidak kehilangan mengingat Allah detik per detik. Pastikan bahwa zikir hati kita ini terlibat tentang rasa, keadaan. Tidak perlu pakai Arab-Arabnya kalau kita tidak paham. Jadi ya Allah, sehatkanlah aku, agak sakit kakiku ini. Yang gitu-gitu itu penting, itu terus di dalam hati kita, terus menerus. Penting itu. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, ini anakku di luar masih belum pulang nih, padahal hujan deras. Ya Allah, mudah. Yang gitu-gitu itu penting kita biasakan di dalam diri kita agar gini, dari seluruh tubuh kita ini, mulai dari akal, mata, telinga, hidung dan seterusnya, semuanya melibatkan diri mengingat Allah. Bukan hanya hati gitu. Semua melibatkan diri mengingat Allah. Jadi bukan perwakilan dia, kira-kira gitu ya. Baik, sufi yang lain mengatakan bahwa wara itu adalah hamba tidak berbicara melainkan dalam kebenaran. Makanya kemarin saya katakan wara itu adalah pembenahan sikap fisik. Salah satu cara membenahi sikap fisik adalah lewat lisan, gitu ya. Baik dalam keadaan ridho. Keadaan ridho itu apa? Dia menerima keadaan itu maupun dalam keadaan marah. Apa hukumnya marah? Hukumnya marah manusiawi. Itu namanya fitrah. Jadi jangan dikira kalau setelah belajar tasawuf Bapak Ibu tidak pandai lagi marah. Jangan-jangan setelah belajar tasawuf rajin pula marah jadinya. Marah itu fitrah. Cuman kerja kita hari ini adalah mengelola marah. Tujuannya kemana? Apa evaluasinya? Apa pula nilai yang dimunculkan? Jadi jangan ada yang hilang di sana gitu. Siapa lagi dia? Orang yang memang temperamen, dari awal memang pemarah, cuman marahnya harus bertujuan. Jangan marah itu tidak ada tujuan. Apa sebaik-baik tujuan orang marah? Sebaik-baik tujuan orang marah itu adalah meluruskan jalan yang belok. Apa sebaik-baik jalan orang yang marah? Jalannya orang yang marah adalah tidak menyinggung hati orang yang dimarahi ketika dia sedang marah. Nah itu dia. Gimana caranya? Makanya marahlah dengan cara yang lembut. Gini ya, nah, mama mau marah ini. Maunya kau dimarahi? Mama mau marah ini, maunya kau dimarahi? Gini lah ya, kau ikhlaslah dulu mama marahi ya. Enggak, maksud saya caranya jangan. Itu yang selalu saya bilang. Kita ini kalau dalam keadaan marah, kita lebih sering berada pada posisi yang benar, seolah-olah yang dimarahi itu adalah dalam posisi yang salah. Itu kondisi tidak begitu bagus. Kenapa? Karena seolah-olah evaluasinya itu muncul nanti orang yang benar kepada orang yang salah. Sebenarnya yang paling baik marah itu adalah sharing. Ya, sharing. Menceritakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa jalan keluar di antara keduanya supaya ada yang terbaik dari apa yang sedang ingin diinginkan. Payah itu, apalagi orang Medan. Orang Medan itu kan tembak langsung aja, tidak ada itu cakap-cakap yang panjang-panjang. Bagaimana? Ya nanti kita coba akan carilah jalan. Sama kayak sahabat Nabi, di antara 4 sahabat Nabi yang dekat itu, yang paling
to the point itu kan Umar bin Khattab ya. Dia itu tidak ada basa-basi itu sama dia. Nah, malah dalam satu riwayat kalau lewat di dalam satu gang dia dengan iblis, katanya iblis itu lari. Kenapa? Saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Karena dia itu orang yang to the point, orang yang kalau dibilang temperamen, dia itu orang yang belak-belakan gitulah kira-kira. Mungkin kalau di Indonesia dia orang Bataknya gitu ya. Baik, dalam tradisi Sufi adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas atau jelas hukumnya. Maksudnya itu tidak jelas apakah dia halal atau tidak halal, atau yang jelas hukumnya dia syubhat. Jadi syubhat itu apa? Ini di sini disebutkan. Termasuklah di dalam perilaku makan, minum, pakaian, pembicaraan, perjalanan, duduk, berdiri, bersantai, bekerja. Itu penting, Pak. Jadi memang ini adalah ilmu perilaku, wara ini ilmu perilaku. Kemarin kan saya bilang di subuh, ya, saya kuatkan lagi. Itu tidak bisa. Kalau kita kerja satu kantor, punya teman yang lawan jenis di samping meja kita, lalu makannya santing-santingan, minumnya satu gelas, itu tidak boleh. Apalagi dia istri orang, saya suami orang, tidak boleh itu. Walaupun kita anggap ini udah soulmate kayak kawan, ini kayak tidak boleh. Hati-hati ya. Ini kalau bicara tentang wara ada batasan. Tidak bisa. Kalau senang kali kau lauk jengkol yang dia punya itu, ambil sendoknya, kau taruh di piring. Tidak apalah kau makan di piringnya bersama-sama, biar makan di situ. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena salah satu instrumennya wara itu adalah menghindarkan diri dari fitnah. Itu kata kunci, keyword. Ya. Makanya kenapa pada zaman Nabi dan para sahabat, perempuan yang keluar dalam jarak yang jauh harus memiliki mahram. Ada orang yang mendampinginya, yang itu masuk ke dalam keluarganya. Terutama yang diutamakan itu adalah garis sedarah dari dirinya. Karena kalau hanya garis perkenalan atau garis persaudaraan, itu masih mungkin muncul fitnah. Tapi kalau sudah garis darah akan sangat sulit akan muncul fitnah. Ya. Jadi kadang-kadang yang jauh tidak dicurigai, yang dekat dicurigai itu juga. Ini ada case juga, Pak. Apakah semata-mata hanya karena jarak? Belum tentu, tapi jarak itu sangat menentukan. Saya punya teman, dia bilang sama saya, mohon maaf ini ya, tidak menceritakan aib, tidak pula menggibah. Dia kebetulan duda menikah kepada janda. Ya, rupanya istrinya ini bukan janda mati, tapi janda hidup lah, kira-kira cerai lah gitu ya. Jadi dia bilang, kebetulan istri ini pedagang. Saya, kalau istri saya belanja ke Malaysia, sendiri aja dia, tenang saya. Tapi kalau dia pergi ke Binjai, was-was saya. Kebetulan mantan suaminya tinggal di Binjai. Kira-kira gitu. Ya enggak apa-apa, cemburu lah namanya, khawatir ya kan. Nanti pergi pula dia ke Mall Binjai itu, jumpa pula orang itu perpapasan gitu. Kira-kira gitu. Makanya mana lebih utama? Ya waktu ke Binjai dia harus pakai mahram. Nah, gitu. Walaupun rumahnya di Tanjung Merawa. Dia apa namanya yang dekat di situ tuh. Diski misalnya. Walaupun rumahnya di Diski. Ya. Pergi ke Binjai itu hanya 15 menit sampai misalnya. Nggak harus pakai. Kenapa? Karena instrumennya bukan jarak saja, tapi juga peluang menimbulkan fitnah. Nah, kira-kira itu ya. Oke, ada hadisnya. Ini hadisnya kemana saja. Jadilah orang yang wara. Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsanan jiwara man jawara takun muslimin wa qilat dihaka dohika fa in kasratat dohiki tumitul qalba. Engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah kalau wara. Jadi orang wara itu akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Siapa itu sebaik-baiknya ahli ibadah? Orang yang tak pernah tinggal ibadahnya, itu yang pertama. Orang yang tak pernah menyia-nyiakan awal waktu dalam setiap ibadahnya. Orang yang masuk dalam keutamaan ibadahnya. Apa itu? Kalau puasa, apa keutamaan ibadah puasa? Keutamaan ibadah puasa itu misalnya berlambat-lambat dalam sahur, bersegera dalam berbuka. Ya, lalu berbuka dalam keadaan yang tidak mengenyangkan.
kenapa saya pakai jas? Padahal dingin kan? Ini keringat nih kan? Saya dikasih ini karena keringatan kan? Karena memang saya lebih suka panas daripada dingin. Tidak apa-apa, Pak. Saya pun agak nggak enak juga. Tapi jangan khawatir, saya tidak COVID, tenang. Karena sekarang kita lebih khawatir nengok orang flu daripada nengok orang ambeien. Kenapa? Karena flu mengkhawatirkan. Kita lanjut ya. Jadi oleh karenanya ini yang disebutkan ya. Orang yang wara akan menjadi sebaik-baiknya ibadah. Dia kenali apa yang paling utama dalam ibadah, lalu dia akan lakukan apa yang utama dalam ibadah. Termasuklah datang ke masjid itu, Pak. Itulah kalau orang yang wara. Jadilah orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Nanti kita bahas. Kemarin kan sudah saya gambar itu ya. Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Cukup itu apa? Apa identitas orang yang cukup? Cukup itu tidak ada evaluasi. Tidak ada evaluasi, itu cukup, Pak. Bisanya segitu samamu, apa katanya? Bisa. Tapi, kalau ada tapinya ada evaluasi berarti. Tapi kalau mau Bapak tambah boleh juga gitu. Berarti masih ada evaluasi. Kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat. Maka engkau akan menjadi orang yang bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau sukai jika ia pada dirimu sendiri. Jadi ini makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu maknanya itu, Pak. Fahaddits itu kalau kita mau cek arti yang lughawiyah, haddasa, menceritakan. Sesuatu yang diceritakan itu lewat lisan. Bisa juga haddasa itu sesuatu yang dilakukan itu lewat isyarat. Tapi haddasa itu lebih utama lewat lisan. Bolehkah kita menceritakan kepada orang bahwa kita sedang dapat nikmat? Boleh. Selama orang yang mendengarkan cerita kita itu tidak tersinggung. Bagaimana supaya dia tidak tersinggung? Maka pertama, buatlah seumpama nikmat yang kau ceritakan itu tidak dalam rangka membanding-bandingkan dirimu dengan dirinya. Ya. Tengok ini, aku karena kerja keras lah ini maka bisa beli mobil ini. Ya alhamdulillah. Kalau nggak kerja keras mana bisa aku beli mobil. Memang tidak adanya kau bandingkan dirimu dengan diri. Cuman cara mengucapkan itu seolah-olah mengatakan kau belum punya mobil karena kau malas kerja. Itu tidak boleh gitu-gitu. Ya kira-kira gitu. Nah yang paling menarik wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah seumpama yang kita miliki itu dia merasakan itu juga bagian dari nikmat kepada dirinya. Yang paling menarik itu gini, Pak. Ya. Anak awak yang lulus kuliah, dia yang bolak-balik ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah lulus juga dia kuliah alhamdulillah. Alhamdulillah. Pergi dia ke kedai, alhamdulillah dia lulus kuliah. Kenapa? Rupanya anak itu selama ini mengajar anaknya mengaji di rumahnya. Jadi kira-kira dia merasa bahagia guru ngaji anaknya di rumahnya itu diterima kuliah. Nah, itu paling menarik itu. Jadi ini yang disebut nanti tentang syukur itu. Baik ya, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangi banyak tertawa. Nah ini ya, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Gini, yang dimaksud dengan tertawa dalam hadis ini termasuk dalam kalimat wara adalah tertawa yang mengasingkan atau menghilangkan jati diri keimananmu kepada Allah. Nah itu ya, tertawa yang bagaimana itu? Sulit memang memberi definisi tentang tertawa yang paling konkret. Tapi Rasul itu selalu saja menunjukkan cara tertawa dengan tersenyum lalu menutupkan mulutnya. Jadi Rasul itu tertawa kalau menurut dalam hadis-hadis perilaku Nabi itu tidak pernah kelihatan giginya kalau dia tertawa. Nah, zaman pakai masker sekarang alhamdulillah sehebat apapun ketawa tak akan kelihatan gigi ya. Baik, itu ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bicara tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya ini gini, Pak. Apakah inilah satu-satunya tanda orang yang wara? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini bukan ilmu yang ditulis baru diamalkan, bukan. Ini ilmu yang lahir secara induktif kalau pakai teori metode penelitian. Diamalkan dulu, dikerjakan dulu, terasa dulu, baru diceritakan.
diceritakan. Makanya kalimat yang sering menjadi pembuka adalah barulah aku tahu. Nah, gitu ya. Barulah aku tahu rupanya. Nah, berarti dia cerita sesuatu yang teralami dulu baru dia ceritakan. Makanya beda ulama, beda pengalamannya. Itu dia. Tapi ini kita ambil dari sesuatu yang paling generik. Rata-rata para ulama itu menggolongkan tanda-tanda wara ini walaupun tempat dan urutannya tidak pernah sama. Ada yang nomor 1 jadi nomor 5, ada yang nomor 3 jadi nomor 1, gitu-gitu ya. Apa itu? Yang pertama, memelihara lisan. Itu yang saya katakan tadi. Kebenaran pertama manusia itu adalah dari lisan. Itu benar Bapak. Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu banyak kebenaran, tapi nggak akan menjadi kebenaran dia kalau tidak diceritakan. Ya kan? Makanya yang paling pertama sekali dijaga dari kewaraan itu adalah memelihara lisan. Ya. Tidak sampai gibah atau menggunjing. Kenapa? Karena gibah atau menggunjing ini berhubungan dengan jati diri orang lain. Itu dia. Jadi kalau istilahnya orang tasawuf, begitu engkau melihat sesuatu yang hina, ambil hikmahnya untuk dirimu. Jangan caci dia dalam kehinaan. Syukur kali aku nggak kayak dia. Udah, boleh nggak kalimat itu? Boleh, tapi hanya untuk dirimu, diri kita. Nggak boleh diucapkan sama orang. Kau jangan kayak dia ya. Kau jangan. Karena itu nanti sudah sampai kepada gunjing. Nah, kalau kita hubungkan dengan dakwah, bagaimana nanti porsi dakwah kalau seandainya kita harus diam? Dakwah itu sifatnya harus generik, tidak boleh kasuistik. Paham ya? Itu namanya dakwah. Bapak Ibu sekalian, janganlah Anda ini menjadi orang yang pelit kayak si Anu. Itu namanya kasuistik, Pak. Anda boleh. Dakwah itu generik. Bilang saja, jangan pelit, titik, selesai. Sampai di situlah dia. Nah, kapan saatnya kita bisa kasuistik? Ketika kita bertemu orang per orang sebagai cara kita menasehati dirinya dalam kerahasiaan. Boleh, litarbiyah sifatnya, mendidik. Panggil misalnya si fulan sini. Kau kan yang banyaknya duit. Janganlah pelit kali kau. Kayak si Anu itu pelit ya. Ini bukan menggibah, tapi ini adalah contoh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam suasana dakwah yang umum kita menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, hindari hal-hal yang sifatnya kasuistik. Yang kasuistik itu berhubungan dengan ghibah atau menggunjing. Apa kata Allah dalam Al-Hujurat ayat 12? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah setengah di antara kamu menggunjing terhadap setengah lainnya. Jadi ini dia. Bersih hati. Ciri-ciri orang yang bersih hati adalah menemukan kekurangan diri sebab keadaan yang sedang terjadi, tidak suka melihat kekurangan orang lain karena kita lebih fokus mengenali kekurangan diri kita sendiri. Udah begitu saja. Jadi dakwah tetap dakwah tidak boleh. Dakwah yang paling baik itu adalah dakwah bilhal. Itu dakwah yang paling baik. Dakwah yang mungkin tidak kita ceritakan tapi kita kerjakan. Ditengok orang, gitu ya. Kalau sudah ditengok orang, saya senang juga itu Pak. Ada orang Padang di sini. Saya pernah ceramah di komunitas orang Padang. Ya, ceramah tarawih ini. Orang tuh tarawihnya jam 10:30 malam Pak. Baru saya datang jadi imam. Jadi mereka itu pakai apa itu? Gerakan amal saleh. Main lempar-lempar duit itu Pak. Target kita hari ini infak 500.000. Kalau belum cukup 500.000 tidak selesai kita umumkan infak ini. Lempar di sana. Lempar di sana. Jadi kera di satu tukang kera ini. Wah Udin sudah ngasih 10.000. Mana lagi? Gitu. Sampai dapat 500.000 dibacakannya dalil. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi adalah hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Semalam infak kita 430.000. Hari ini harus 500.000. Kesannya memaksa, tapi untuk mendidik itu penting. Karena benar, untuk pengamalan ibadah pada kalangan orang-orang yang awam, kita ini saya anggap orang-orang yang mapan. Mapan dalam ilmu, mapan dalam kesejahteraan.
pada tempat orang-orang yang sangat awam, yang sangat kalkulatif cara hidupnya, memang harus ada seperti pemaksaan cara beramal. Sama kayak anak kita malas sholat, memang harus kita paksa. Apalagi umurnya sudah lewat dari 7 tahun. Apakah kita kejam? Tidak kejam. Begitulah cara mendidiknya. Sama juga seperti itu. Yang kedua, tidak buruk sangka. Buruk sangka itu letaknya di mana? Hati. Buruk sangka itu sering kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Buruk sangka, Pak. Manusia. Iya, instrumennya manusia, tujuannya kepada Allah. Itu yang ngeri, Pak. Kita ini tidak sadar kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillah. Makanya sebenarnya saya pernah, beberapa kali ceramah saya katakan kepada jemaah, marilah kita berhelah dalam doa. Atau berhelah. Helah itu cari jalan keluar. Gini, apa yang paling pasti di dalam diri kita? Yang paling pasti dalam diri kita, setiap manusia akan menerima ujian. Apa yang paling menakutkan ketika ujian? Yang paling menakutkan ketika ujian adalah tidak tahu jawaban. Yang paling ngeri tahu, Pak? Nggak tahu dia kalau hari ini sedang ujian, nggak tahu dia, Pak. Iya, tiba-tiba masuk, kata adik itu ujian dadakan. Ya, hari ini ulangan, stres semua wajahnya. Siapa itu orang yang hari ini tidak tahu ujian? Ayo, siapa bisa jawab? Hah? Istidraj, Pak. Itulah dia orang yang lupa kalau hari ini sedang istidraj. Tahu istidraj? Dikasih Allah, nauzubillah, merinding jadi, Pak. Dikasih Allah harta, dikasih Allah mudah, dikasih Allah semua masalah teratasi dengan baik, tapi dia semakin jauh dari jalan Allah. Itu orang yang lupa kalau dia sedang ujian. Jadi ujian yang paling mengerikan itu adalah ujian yang kita tidak sadar bahwa itu sedang terjadi. Jadi ini ngeri, Pak. Makanya saya ingin katakan, mari kita berhelah. Jangan dilihat ini hitam putih. Ya. Bagaimana helahnya? Dalam doa. Kalau saya lebih senang mengajari kita berdoa pakai bahasa Indonesia saja. Tentang katanya nanti di akhirat semua orang akan pakai bahasa Arab. Gitu kan? Bahasa Al-Quran. Sibuk dia les bahasa Arab. Udah 5 tahun les bahasa Arab, yang hafalnya cuma jalika, tilka, hazihi, haza, ana. Enggak, nanti dengan sendirinya akan paham kita bagaimana bahasa yang dipakai oleh semua manusia pada yaumil akhir. Tapi untuk mau belajar bahasa Arab supaya memahami semua teks-teks yang sudah ada, itu hukumnya sunnah dan dianjurkan kepada diri kita. Baik, jadi kita lanjutkan. Apa helah doanya? Helah doanya kita minta, ya Allah, ujian pasti kau berikan. Aku ini orang yang lemah, imanku adalah lemah. Maka berilah aku ujian yang saat itu mudah aku melewatinya dan mudah aku menjawabnya. Tidak apa-apa, itu diminta. Yang kedua, minta kisi-kisi ujiannya Allah. Kalau sudah saatnya ujian, berilah aku kisi-kisi. Apa kisi-kisi ujian dalam hidup? Kalau menurut Ibnu Athaillah, kisi-kisi ujian dalam hidup adalah Allah tunjukkan orang-orang terdekat kita menerima ujian dan dia dalam kesedihan ketika menerima ujian itu. Itu katanya kisi-kisi itu. Ya. Siapa itu? Terserah. Mau tetangga, mau saudara, mau kawan sekelas, mau kawan sekantor, ya, datang dia jumpa, aduh sedih kali aku hilang duitku, kira-kira gitu ya. Dia sedang menerima ujian dan dia menerima ujian itu dalam keadaan sedih. Itu berarti kisi-kisi. Allah sedang beri peringatan kepada kita. Tidak lama lagi kau itu, kira-kira gitu. Nauzubillah. Maka minta sama Allah, ya Allah, kuatkanlah. Habis itu apa terjadi kepada diri kita? Ya, kita melakukan upaya preventif, penjagaan. Apa penjagaannya? Kalau dirasa sebulan ini jarang sedekah, banyak-banyak sedekah. Kira-kira gitu. Sama itu kayak ke ujian. Udah tahu dia besok lusa mau ujian, belajar dia malam. Kira-kira. Kalau selama ini dia anggap bahwa dia ini kurang memperhatikan orang tuanya karena dia sibuk bekerja, perhatikan orang tua. Datang, jumpai, minta maaf, ngobrol, asikkan dirinya, enakkan komunikasi, supaya diringankan semua jalan ketika kita menerima ujian. Nah, itu menurut saya, itulah helahnya, itu helahnya.
Dan semua orang usaha untuk keluar dari ujian yang sangat menyakitkan dan menyiksa, terasa menyiksa maksudnya, adalah mampu membaca apa yang akan terjadi kepada diri kita. Itu ya. Tidak berusaha, jangan. Ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Hindarkanlah prasangka buruk karena setengahnya adalah dosa. Kepada manusia, ya, semua prasangka buruk kita itu masih sangat manusiawi kalau itu dalam keadaan dugaan-dugaan. Tapi kalau dalam keadaan memutuskan bahwa dia benar A, benar B, benar C, maka itulah dosa yang terus mengalir. Ya, walaupun saya tidak pernah mendengar ada dalil tentang dosa jariah, tentang amal jariah ada, gitu ya. Tapi menurut saya substansi dari dosa jariah itu ada. Bagaimana substansinya? Pertama, kita melakukan sesuatu, menduga sesuatu, memutuskan sesuatu, yang sesuatu itu kita tidak pernah punya buktinya. Apalagi sesuatu itu yang jahat, yang jelek, tidak ada buktinya. Ya, makanya pada zaman Rasul ada namanya sumpah palsu, kan? Sumpah palsu itu ada kifaratnya itu kalau melakukan sumpah palsu. Yang kedua, ya, kalau seandainya yang kita lakukan itu mengurangi hak orang lain, nah itu berburuk sangka kepada manusia, mengurangi hak orang lain. Itu nonton film Indosiar itu kan kadang-kadang ngenes Pak. Saya kalau lagi covid ini kan kadang ngantornya work from home. Tertonton saya juga lah Indosiar itu kan Pak. Ya, dia jualan sate, difitnah pula satenya pakai B2 ya kan. Lucu-lucu juga film itu ya. Enggak boleh itu Pak. Itu namanya menjadi dosa jariah. Orang akhirnya tidak punya dugaan, akhirnya berburuk sangka kepada diri kita. Yang ketiga, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Ini tanda orang warak. Dulu guru saya bilang, ya, ayah Mu'min almarhum, dia katakan, kalau kau mampu menilai orang yang hina ketika engkau duduk di sampingnya, maka kau belum orang yang mulia. Karena kau mudah melihat orang yang hina dengan kehinaannya. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau kau sudah mampu melihat kehinaanmu ketika engkau duduk di samping orang yang kau lihat hina, maka kau sudah masuk dalam maqam wara'. Jadi orang yang wara' itu dia duduk, misalnya siapa yang hina, ya mudahlah secara materialistik kita anggap orang yang miskin dari kita adalah hina. Duduk kita di sampingnya lalu kita bilang, kasihanlah kau ya, capek kau kerja berjam-jam cuma 50 ribu lah kau dapat. Dalam hati awak kerja 5 menit 50 ribu udah dapat. Gitu. Itu harus cepat hapus dalam diri kita itu. Ya. Sama lagi nih. Sedekah itu, sedekah. Saya gambar-gambar aja, walaupun saya dulu waktu menggambar kontennya 6, hampir 5. Ketika kita beri kepada si A, si B, si C, apa motivasi kita bersedekah? Apa? Ini bicara niat ini Pak. Sebenarnya nanti kapan-kapan kita khusus bab niat saja, niat. 1. Saya punya, ini tidak punya, maka saya memberi. Berarti teorinya adalah kepantasan. Yang kedua, wajarlah saya orang yang senang membantu orang yang sulit. Masih kepantasan. Udah? Yang ketiga, sudah lama saya tidak bersedekah. Mumpung lagi ada orang yang membutuhkan, maka saya harus bersedekah. Ya. Teori limitatif namanya, sesuai dengan waktu. Salah itu Ustaz, tidak salah. Selama kau memberi, maka semua hukum pemberianmu itu pahala. Tapi nanti ada energi yang ditawarkan oleh tasawuf. Nah, ini dia. Apa energinya? Gini. Saya punya harta. Harta ini sifatnya kepada diri kita adalah amanah. Baik. Saya harusnya beri banyak kepada orang. Ingat ini pelan-pelan saya. Kepada orang yang tidak memiliki harta. Tidak ada hartanya.
namun tetap berprasangka baik kepada Allah dalam hidupnya. Sementara saya banyak harta, masih sering tidak berprasangka baik kepada Allah. Maka saya memberi orang yang lebih mulia dari saya, karena dia tidak memiliki harta, tetap berprasangka baik kepada. Maka teorinya apa? Teorinya teori saya besar-besar nih. Kehinaan. Itu Pak. Itu. Jadi makanya kan diajarkan dulu oleh Rasul. Mengantar zakat itu harus ke rumahnya, tapi sekarang sudah banyak manajemen. Ya. Bukan orang yang antri sebenarnya kalau zaman Rasul. Kenapa? Karena membayar zakat orang yang hina dengan hartanya sedang memberi kemuliaan kepada orang yang Allah sembunyikan kemuliaan. Itu tawaran tasawuf. Makanya orang yang sedekah itu tidak pernah merasa pantas atas sedekahnya. Kenapa? Karena dia kasih adalah sesuatu yang bukan milik. Ya iya, sederhana, bukan milik kita kira-kira gitu. Tapi yang saya katakan ini sulit, cepat-cepat, pelan-pelan saja. Itu yang ya, lagi nongkrong di kafe itu yang boleh saya bilangkan ketemu ngasih dalam hati boleh, syiarkan dalam hati, sebutkan dalam hati. Ya Allah, banyak hartaku, cuma 2.000 aku kasih sama anak ini. Ya Allah, kuatkanlah sabar anak ini di dalam usahanya. Kira-kira. Jadi harus rendah kita. Tidak kita yang lebih tinggi dari dia. Itu harus muncul terus-menerus kepada kita supaya apa yang Allah matikan ketika itu sering terjadi kepada kita. Yang Allah matikan adalah kesombongan. Itu yang bolak-balik saya katakan. Ada baju yang kita punya tapi tidak boleh dipakai. Apa itu? Namanya sombong. Itu baju kita semua punya, tapi jangan dipakai itu. Karena kalau baju itu kita pakai, kita sering dijauhkan manusia. Manusia sering menjauh dari diri kita. Allah pun tidak suka melihat kita. Kira-kira gitu. Jadi orang sedekah itu teorinya dibalik saja. Cuman jangan pula gara-gara itu kalau belum sampai Pak Ustadz, belum sampai makom saya seperti Pak Ustadz. Kalau gitu saya berhentilah dulu bersedekah sekitar 6 bulan ini. Nanti saya belajar dulu, kalau sudah selesai saya memahami itu baru saya bersedekah. Itu namanya cari helah supaya tidak bersedekah gitu ya. Sama itu pernah juga nanya, Pak Ustadz, saya berniat mau kasih sedekah sama si A. Udah saya bawa ini duitnya Pak Ustadz. Begitu mau saya kasih, memanglah ya Pak Ustadz, ditunjukkan Allah saya Pak Ustadz. Ditunjukkan Allah saya. Apa itu? Ada pula ibu tetangga saya ngasih juga sama dia. Jadi syukur saya akhirnya udah ada juga yang ngasih dia. Jadi ya saya enggak aja yang ngasih. Aduh, bukan begitu. Itu teorinya salah, Pak. Kalau memang sudah niat untuk mengasihi, memberi, berilah. Tentang kau lihat si A sudah berlebihan dapatnya, berarti Allah sedang menunjukkan kepada dirimu bukan tidak jadi memberi, tapi mengalihkan pemberian. Gitu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya senang dia sudah bahagia karena diberi. Iya, yang hidup di hatimu akhirnya saya tidak itu yang tidak kau munculkan gitu, tapi kau bahagia. Hati-hati ya. Kalau makanya saya termasuk orang yang selalu mengatakan di mana-mana saya ceramah, kalau sudah niatnya sedekah, jangan dicari alasan untuk merubah sedekah itu. Nah, kira-kira gitu. Nggak apa-apa, lancarkan saja. Allah nanti kasih jawaban dari tempat-tempat yang mungkin beda-beda ya. Yang ketiga, tidak menghina itu dah ya. Memelihara pandangan mata dari yang haram. Memelihara pandangan mata dari yang haram. Apa yang haram? Yang haram itu apa? Mahwal haram. Apa itu yang haram? Ya, melakukannya mengerjakannya berdosa, meninggalkannya berpahala, gitu ya. Jadi memelihara pandangan mata dari yang haram. Apa? Ya sesuatu yang menimbulkan, kalau dalam kehidupan sesuatu yang menimbulkan syahwat, apalagi syahwat yang soreh, yang nyata. Kalau syahwat yang tidak nyata, mungkin sifatnya masih karohah, makruh, yang dihindarkan. Ya. Apalagi memelihara pandangan mata dari yang haram adalah sesuatu yang kita lihat membuat kita menjadi jahat, itu haram Pak.
Ya. Mana ibu yang nanya kemarin mangga ada di sini ya? Mana mangga ya? Nah, ini bukan gibah beliau enggak. Awak tengok kawan tuh sedap betul dia bukan mencuri lah, mengambil makanan orang lain. Oh, pelajari caranya. Oh, kayak gini rupanya. Wah, ini. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, kita lihat, terinspirasi kita melakukan kejelekan itu harus kita hindari. Kira-kira gitu. Ya. Makanya memelihara pandangan mata dari yang haram. Yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Ini bicara tentang apa? Bagaimana ada orang-orang mukmin agar memejamkan pandangan matanya daripada yang haram. Makanya sunnah hukumnya menundukkan pandangan. Kalau Rasul itu selalu saja berjalan, ya. Kalau istilah ulama-ulama yang mengajarkan sunnah Rasul itu 2/3 bola mata Rasul itu ke bawah. Sepertiganya baru lurus ke depan. Bagaimana itu? Jadi jangan pula dipraktekkan, nanti habis itu dipakai pula roll. Mana 2/3? Roll. Agak payah Ustaz, lama-lama balik pula matanya gara-gara itu kan. Nah, maksudnya lebih banyak memberhentikan pandangan yang luas kalau kita sedang berjalan di tempat yang punya potensi melahirkan dosa. Kira-kira gitu ya. Dosa itu bukan hanya melihat perempuan yang buka aurat, bukan gitu. Sesuatu yang menimbulkan fitnah pun menjadi pandangan yang berdosa. Nah, gitu ya. Baik, lanjut. Berbicara benar. Ya, wa yaqultum fa'dilu. Ya, fa'dilu ini adil dalam makna bagaimana kita tidak pernah mengurangi takaran kebenaran ketika menceritakan sesuatu yang benar. Apa contohnya? Ditanya orang, "Cemanalah menurut abang?" katanya. "Aku pengen dia sholat, cuman lagi malas." Lalu dia buat takarannya kurang. Ginilah, udah sering kau tinggal sholat, jarang-jarang ya bang. Baru inilah kalaupun jadi aku tinggal sholat. Udahlah, kalau jarangnya kau tinggal sholat, nggak apa-apanya itu. Itu mengurangi takaran kebenaran, nggak boleh. Takaran kebenaran harus pada porsinya. Ya. Bagaimana menjawab orang tadi itu? Ya, kalau memang sudah saklek dalam syariah meninggalkan sholat itu berdosa, maka berdosa. Jangan kau hubungkan lagi dengan keadaan. Tidak bisa itu. Kecuali ada rukhsah yang disebutkan oleh Al-Quran maupun sunnah. Ya. Kalau dalam puasa kan ada rukhsahnya. Apa ayat itu? "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddat min ayyamin ukhra." Itu ada rukhsahnya, memang langsung di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana menjawabnya? Pak Ustadz, apa hukumnya? Bagaimana yang saya kerjakan? Saya ini sedang flu, gitu katanya kan. Lalu saya juga malas. Flu dan malas saya bercampur. Bolehkah itu menjadi sebab saya tidak berpuasa? Bagaimana itu? Dia flu, tapi dia juga malas. Dia jujur, saya kalaupun tidak puasa bukan karena flu saja, memang saya juga malas. Bagaimana? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Orang yang sakit lalu berhenti berpuasa atau berbuka dalam keadaan ketika berpuasa, memang benar alasannya hanya satu, sebab sakitnya. Tidak boleh ada alasan yang lain. Atau sebab musafirnya. Bahkan dalam fikih ulama memberi penjelasan yang dimaksud dengan safaro, yang dimaksud dengan musafir di sana itu adalah berat rasanya ketika dia dalam perjalanan itu. Jadi bukan perjalanan yang ringan. Jadi kalau berat, besok mau berangkat, hari ini udah pening kepalanya, udah oyong deh hari ini. Kan ada orang gitu Pak. Ada orang naik bus, belum lagi dihidupkan mesin mobilnya, udah minum antimo dia. Kenapa? Karena khawatir muntah misalnya. Ya boleh, silakan. Tapi kalau tidak ada yang berat, ada ulama yang menyebut tidak usah dia berhenti berpuasa, tetaplah dia berpuasa. Walaupun ada juga ulama zahiri yang mengatakan sombonglah orang-orang yang sudah sampai kepadanya rukhsah, ya, tapi dia tetap memilih yang sempurna. Termasuk katanya di dalam melaksanakan sholat, apakah dia jamak kasar atau jamak takdim, jamak kasar takdim maupun takhir.
Makanya ada orang memilih walaupun jalannya santai, kalau dia sudah dalam keadaan musafir dia tetap melaksanakan jamak qashar misalnya. Ada, itu ulama zahiri biasanya melihat seperti itu. Ya, mana saja boleh, yang tak boleh adalah tidak. Iya, udah selesai. Baik ya, lanjut sedikit lagi. Jam berapa ini? Kita rencana sampai jam 12 ya. Mengingat nikmat Allah, ingatan ya, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang memberi karunia kepadamu ketika kau diberi petunjuk hadakum. Jadi Bapak Ibu yang kita cari adalah apa yang kita cari? Apa? Iya, petunjuk. Betul. Itu dia. Yang kita cari petunjuk. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi. Iya, hudan lil muttaqin. Muttaqin ini adalah hadiahnya. Ini hadiah. Ini hadiah. Hudan ini adalah proses. Hudan ini artinya apa? Petunjuk. Yang paling bahaya, Pak. Udahlah Google Maps handphone awak nggak hidup, nama jalannya awak lupa, tak seorang pun ditanya mampu memberi petunjuk. Itulah sesat. Dolalam ba'ida. Engkau berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Petunjuk. Apa petunjuk dalam hidup itu? Ketika Allah memberimu sedikit rasa susah, tapi kesusahan itu membuatmu kembali kepada jalan yang seharusnya. Ketika Allah memberimu rasa sulit, kesulitan itu membuatmu menemukan kebenaran yang sebenarnya. Kira-kira gitu. Apa itu yang tak tahu? Kita punya level beda-beda. Beda-beda. Ada orang sulit ya. Ada orang bilang, Pak Ustadz, saya semenjak tidak bersama suami saya lagi, enak saya rasa berdoa. Gitu kan? Oh, itu jangan jadi pilihan, Pak. Tapi memang kadang-kadang begitulah cara Allah membuat doamu lebih berwarna, lebih berasa. Jadi ini mau kita cari. Udah nih. Terserah, Allah kasih petunjuk di mana-mana. Tapi ingat, petunjuk Allah itu eksklusif. Apa itu eksklusif? Tidak semua orang bisa mendapatkan. Bukan inklusif. Petunjuk Allah ini tidak dijual obral. Tidak ada itu. Walaupun ada apa itu kemarin 12 apa? Iya, yang belanja online itu ada paham. Jadi sekarang yang sering datang ke rumah kita itu adalah orang yang mengucapkan satu kalimat. Apa kalimatnya? Alhamdulillah. Bisa satu hari 5 kali paket katanya. Paket, begitu dibilangnya paket susutan, mamanya susutan sama anak nomor siapa? Paket siapa ini? Ayo, paket siapa? Baik, lanjut ya. Kenapa eksklusif? Karena Allah sebut zalikal kitabu la raiba. Apa arti la raiba? Tidak ada keraguan. Ya, tidak boleh ragu. Ragu itu di mana? Di hati. Tadi sudah saya kasih tahu itu kan, dari hati naik ke atas muncul lagi memberi kesimpulan kepada hati. Gini, Pak. Ada satu kantin jual bakso, jual mie sop, jual mie Aceh. Gini ya. Diajaknya kemana? Apa kata kawannya? Aku yakin di kantin ini harganya murah. Tapi aku ragu kalau masakannya enak. Paham ya? Berarti apa yang dia dapat di sini? Yang dia dapat adalah makanan dengan harga yang murah. Enak, tolong dilupakan. Masa kau mau makan enak harganya murah? Kira-kira. Jadi laroi Pak, kita ini gini Pak. Katanya kan kepada kitab-kitab Allah itu kau jangan ragu. Kira-kira gitu. Kalau kau tidak ragu, kitab itu akan menjadi petunjuk untuk dirimu supaya kau menjadi orang yang bertakwa. Ragukah Anda kepada Quran? Kita jawab, tidak ragu Pak. Apa buktinya? Saya baca setiap hari. Nah, gitu. Lagi-lagi saya bilang, keraguan itu muncul pada saat di mana kau meragukannya. Yakin kau Al-Quran menyejukkan hati? Ya, maka Al-Quran menjadi penyejuk hati.
Tapi kalau kau ragu Al-Quran menjawab kehidupanmu, maka Al-Quran tidak akan pernah mampu menjawab kehidupanmu. Sama kayak teori yang saya sebut tadi. Ayo kita ke kantin ini. Kau jangan tanya enak, tapi tanya murah. Kalau murah, ku pastikan kantin ini paling murah. Ya udah, berarti dia tidak ragu kantin itu murah, tapi dia ragu kantin itu enak. Jadi eksklusif. Jadi jalan Allah sama tasawuf ya. Ini udah mulai masuk kesimpulan sebenarnya. Tasawuf itu kalau udah direkam saya harus bahasanya hati-hati. Kalau nggak direkam saya bahasanya keluar saja. Karena kan saya di YouTube harus eksis juga. Ece. Maksudnya gini Pak, dia seperti pintu rahasia. Gini Pak, kau jalan mau masuk pintu mana? Masuk pintu hakikat, masuk pintu syarifah, masuk pintu ma'rifah. Pintu ini tidak terbuka percuma kepada dirimu, cuma-cuma. Tidak terbuka cuma-cuma. Hanya ketika engkau membukanya lah, baru dia terbuka. Gitu kira-kira. Jadi oleh karenanya memang kita harus belajar, tidak bisa tidak. Ada orang diberi ilmu laduni. Itu orang dulu suka pakai istilah itu, laduni itu. Kalau istilah tasawufnya irfani. Ada si Irfan di sini, irfani. Gini dia. Ini Wa'udin. Kerjanya baca Quran, udah zikir-zikir tiap hari. 10 tahun, 20 tahun, sampai 50 tahun dia. Sekarang umurnya sudah 69 tahun, 50 tahun dia sudah berzikir-zikir. Zikirnya itu aja, tidak ada yang nambah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu aja zikir, tidak ada yang menambah. Salawat pun yang dihafal cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tapi karena dia berzikir, mohon maaf ya, ini informasi bahagia. Tapi jangan hanya berhenti di sini. Dia berzikir bukan karena ilmunya, karena dia tidak punya ilmu. Bukan karena kepintarannya, karena dia tidak pintar. Tapi karena keyakinannya kepada Allah. Allah hidupkan, pelan-pelan ya, Allah hidupkan zikir itu menjadi kekuatan diri. Itulah laduni. Itulah irfan itu. Apa case-nya? Ditengoknya anak waktu sakit di situ. Sakit kau mang ya. Ini orang mendiling ini, sakit kau mang ya. Apalah dikasih obat. Dikasih obat, mau kau obat. Udah 5 kali minum obat. Diambilnya air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Cuman itu hafal dia, enggak ada yang hafal. Minum lagi, mudah-mudahan sehat lah kau. Kebetulan airnya hangat, gitu kan? Begitu diminum anak, keluar keringatnya semua. Sehat. Udah? Dikasih taunya sama mamanya. Mamanya ngasih tahu sama mama yang lain. Mama yang lain ngasih tahu sama mama. Jadinya sekampung itu tersiarlah kabar bahwa Uwa itu tuh. Begitu ditanya sama Uwa tuh, apalah yang kau baca? Dia pun bingung. Yang ku tahu air hangatnya ku taruh. Namanya orang demam minum air hangat keluarlah keringatnya. Itu aja teori itu. Akhirnya muncul orang datang, asal sakit gigi orang datang, wah sakit gigiku tolonglah, wah pegang-pegang aja pun jadi lah katanya. Tidak, bukan dia yang membuat dirinya hebat. Allah hidupkan zikirnya itu menjadi kekuatan kepada dirinya. Kelihatannya mistis, makanya para sufi yang menjadikan zikirnya sebagai kekuatannya tidak pernah merencanakan dirinya menjadi tabib. Sengaja aku jadi tabib karena Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak. Itulah para ulama dulu itu. Jadi ada ustaz orang yang mampu beramal tidak pakai ilmu, ada. Tapi karena hari ini kita mudah mengakses ilmu, maka makruh hukumnya kita tidak belajar. Hati-hati ya, makruh hukumnya kita tidak belajar. Orang dulu karena terbatas akses mencari ilmunya, maka dia memadakan ilmunya hanya sampai apa yang dia ketahui. Selesai. Nah, kalau gitu Pak Ustadz, ku coba lah dulu ini Pak Ustadz, karena Ustadz bilang ku coba lu mengamalkan kululahan 5 tahun nih.
Habis itu ku coba dulu mengobati orang tadi. Enggak usah, yang gitu-gitu itu tidak usah direncanakan. Nah, ini siapa ya dia terserah di antara kita. Kadang-kadang ada amal yang kalau istilahnya para ahli-ahli thariqah dulu, ada amal yang cocok kepada diri kita. Ada amal yang bukan tidak cocok. Sepertinya bukan itu apa namanya itu ya? Bukan chemistry, apa namanya itu? Bukan itulah pasangan hidup kita katanya. Terserah, saya tidak begitu paham ilmu yang begitu-gitu itu. Bagi saya semua zikir berpeluang untuk menjadi cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita habiskan ini ya, tuntas ini, pelan-pelan cepat-cepat saya baca biar supaya ini inti-intinya ini sebenarnya. Nah, ini dia inti-intinya. Baik. Mengingat nikmat Allah tadi, menggunakan harta dalam jalan kebenaran, bukan pada kebatilan. Hati-hati ya, ini menggunakan harta dalam jalan kebenaran, bukan pada kebatilan. Jadi, kalau sengaja orang meminjam uang kita untuk dia berbuat jahat, diceritakannya kejahatannya, bolehkah kita memberi pinjaman? Tidak boleh. Ya. Pinjamkanlah aku uang dulu. Aku jujur aja, udah dendam kali aku sama anakku. Ku hajar dia dulu. Nggak ada modalku. Kalau ada modalku, giling dia itu gitu. Nggak boleh, jangan. Ya. Jadi hati-hati, harta kita kadang-kadang menjadi jalan untuk dia berbuat baik. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Belanjakanlah harta itu tidak berlebihan, tidak pula dalam kekikiran. Ada saya sebut. Siapa itu orang kikir? Orang kikir itu adalah orang yang banyak harta tapi tidak pernah berniat untuk bersedekah. Itu orang kikir. Siapa itu orang yang pemurah? Orang yang pemurah itu adalah orang yang bahkan ketika dia tidak memiliki harta, dia masih punya niat untuk bersedekah. Itu katanya orang pemurah. Itu bukan saya yang mengatakan, itu para ulama, termasuk ulama yang sufistik ya. Tidak ambisi kedudukan dan tidak pula berlaku sombong. Ambisi kedudukan ini adalah bergantung pada hormatnya orang lain kepada dirinya. Nah, ini hati-hati Pak. Mudah-mudahan kita pelan-pelan memisahkan diri kita dari itu. Ya, itu yang bolak-balik saya katakan kemarin setelah jadi pejabat yang saya bilang-bilang itu. Memang kita harus belajar melepaskan diri dari penghormatan orang kepada diri kita. Nah, itu ya. Jadi tapi memang saya ceritakan ini bukan membanding-bandingkan. Kita kan dulu waktu anak-anak benci kali kita dibanding-bandingkan kan. Apa selalu kalimat yang sering muncul? Kalau mama dulu katanya, nah, itu penting nggak dengarnya itu? Seolah-olah mama awal yang paling benar itu kan gitu. Anak zaman sekarang ini malas sekali belajar. Kalau mama dulu katanya, padahal mamanya pun yang malasannya belajar dulu. Cuman gaya-gayaan aja supaya paten kan. Jadi apa? Kira-kira yang mau apa namanya? Saya katakan, Bu, ulama-ulama bukan ulama-ulama, ahli para ahli ilmu, begitu dia duduk di satu majelis mendengarkan satu tausiah, dia sembunyikan wajahnya karena khawatir gini Pak. Ini di sesama para pendakwah, kalau nampak dia ada kawannya sesama pendakwah di situ, seperti hilang ghirah. Jadi disembunyikannya wajahnya supaya dia mendapat. Bagi saya itu bukan karena takut atau bukan karena grogi, tapi memang ada rasa saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain. Gini Pak, nama jenis ilmu boleh sama, cara menyampaikannya pasti berbeda, dan hikmah yang akan didapatkan pun pasti akan berbeda. Begini, saya kasih Bapak apel, Bapak samping itu apel, sama beliau juga apel. Yang beliau sini, dia kasih apel itu untuk tetangganya. Dia simpan karena besok saudaranya mau datang. Yang satu lagi dia makan sendiri karena dikasihnya juga kepada tetangga-tetangganya yang suka apel. Tiga-tiganya sama jenisnya apel, tapi cara menggunakannya berbeda, cara mendapatkan hikmahnya juga berbeda. Itulah maksud saya. Makanya orang dulu nggak ada ini dari Allah yang dia sampaikan ini.
Sama kayak orang dulu juga lancar kaji karena diulang. Siapa sih ustadz yang mampu menyampaikan satu kajian yang belum pernah disampaikan pada zaman dahulu? Tidak ada. Semua kajian kita ini berulang-ulang. Ya. Ada orang DJI-nya ustadznya, bukan sini pasti. Tengok itu, kalau ustadz itu ceramah, tahu apa yang maksud ceramah? Pertama pasti ini, yang kedua ini, nanti dalilnya nih. Tengok kalian ya, nggak percaya? Tengok, ini udah 12 kali sampaikan di sini nih. Aku kalau yang surahku ustadz yang satu lagi itulah. Kalau itu dia nyampaikan, pasti yang baru semua disampaikan. Begitu ditanya apa yang kau ingat? Nggak tahu, yang penting enak aja. Kadang-kadang kita memuji sesuatu yang kita kehilangan manfaat, dan kita sering menghardik sesuatu yang kita banyak dapat manfaat. Hati-hati, itu tasawuf juga bisa kelihatan gitu. Ya, kita puji selebritis, tapi kita selalu berkiblat kepada ayah dan ibu. Ya, lupa kita memuji ayah dan ibu, padahal 2/3 tabiat kita adalah terusan dari tabiat mereka. Yang kita puji adalah selebritis, Pak. Wah, bayangkan saking hebatnya kita nonton selebritis itu. Ganti sepatu pun dia sorawak, ganti sepatu. Ih, tengok si anu tuh beli sepatu dia paten kali ya. Padahal tidak adanya hubungannya dengan awak walaupun dia ganti sepatu kan. Tidak ambisi kedudukan, oke ya. Jadi ini kalau dapat alhamdulillah. Cuman saya termasuk orang yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hamka. Hamka itu bilang, dunia itu memang harus dicari, dikejar, nggak bisa. Karena hubungannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya adalah bagaimana dunia ini gini, Pak. Katanya kan ada orang bilang hidup itu sekali, maka harus dinikmati. Salah kalau menurut saya. Hidup itu bukan sekali, Pak. Hidup itu berkali-kali. Yang sekali itu mati. Ada orang mati berulang-ulang kembali? Nggak ada. Jadi falsafahnya harus dibalik. Jadi karena hidup berkali-kali, maka jangan pernah berhenti mencoba. Karena mati itu hanya sekali. Jadi oleh karena silakan coba lagi. Kalau memang diberi amanah, ambil. Saya termasuk orang ditanya, bagaimana Pak Ustadz kalau nanti orang Muslim itu masuk dia jurusan biologi, jurusan teknik nuklir, jurusan gini, nanti bagaimana? Enggak, memang harus menyebar kemana-mana. Itulah saatnya. Ya kalau enggak, kalau semua berkumpul kita di ranah ini, bagaimana? Apa yang mau kita andalkan dengan kemajuan bangsa ini, negara ini, dunia ini? Nah, tapi dimanapun kau berada, nah itu kata kuncinya. Pondasinya adalah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nama surahnya apa? Lucu kan? Tidak ada satu kalimat pun di dalam tentang ikhlas. Semua bicara ahad. Karena esensi dari ikhlas itu adalah mengahadkan Allah. Ya. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu hanya Allah. Jadi memang itulah esensi dari ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak hubungan manusia, Pak. Aku ikhlas, kau sakitin. Tidak ikhlas. Ikhlas itu bukan punya manusia, Pak. Ikhlas itu punya Allah. Maksudnya punya Allah itu, kalau kau sedang ikhlas, maka yang kau berikan itu bukan kepada manusia, tapi kepada. Jadi kalau ada orang, saya ikhlas Pak, sedang disakiti, ikhlasnya berarti kau sedang mengatakan jangan pernah merasa tersakiti. Udah gitu. Kenapa? Karena kau sudah mengikhlaskan. Memelihara waktu sholat dan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini penting, Pak. Ini ciri-ciri orang warak. Salah satunya adalah menyangka bahwa sempit kesempatan, maka kesempatan yang ada digunakan. Tahu Pak, kenapa congok kali kita pergi ke haram kalau lagi di Makkah? Kenapa? Bentar-bentar mau ke haram, bentar-bentar mau ke haram. Karena kita tahu udah jelas jadwal pulang pesawat. Udah jelas. Besok mau berangkat, besok mau pulang ini, aku harus di haram ini 1 harian ini. Jelas. Jadi itu teori kesempatan. Makanya semua orang yang warak itu dia tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya.
Apa itu orang yang menyempurnakan rukuk dan sujudnya? Pertama, dia mendapatkan dirinya dalam keadaan berjamaah. Itu yang pertama. Dia mendapatkan dirinya tidak dalam keadaan yang tertinggal sholat. Ya. Dia mendapatkan dirinya dalam keadaan yang mengawal-awali kesempurnaan amal ibadahnya. Itu ya. Termasuk kalau dalam istilah sedekah katanya pernah diajarkan oleh para ulama, kalau tangan kanan memberi, ya, jangan sampai tangan kiri tahu. Ada orang jangan tangan kirinya, tetangga sebelah kirinya terus ke sana pun tahu. Salah itu Ustaz? Tidak salah. Kalau untuk tarbiyah boleh. Pernah orang nanya, Pak Ustaz, apa hukumnya menceritakan di Facebook bahwa saya sudah bersedekah? Jawabannya bisa dua, bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Tergantung di mana kau punya potensi dan niat. Kira-kira gitu. Kalau niatmu adalah mencharger orang supaya orang ikut, membantu, samanya itu kayak kita mau buat list, Pak. Jujurlah Bapak, pasti pernah bohong-bohong. Dulu waktu anak-anak muda, sekarang kan masih muda kan? Dulu waktu lebih muda lagi. Mau buat PHBI hari raya Maulid, buatlah list supaya yang nyumbang di atas 50.000, buatlah nama di atas. Supri Albani 70.000, padahal belum dikasih ya duitnya. Cece aja. Dibuat lagi si Anu 70.000, begitu sampai kepada rumah mana pening buat kepalanya. Rencana ngasih 20.000. Ini semua ngasih 70.000. Mau tak mau lah, pening juga kepala, limpul dikasih. Kira-kira gitu. Untuk motivasi silahkan. Bilang sama Allah, ya Allah, ini ghirah litarbiyah, untuk mendidik. Janganlah pula udah kau tulis 75.000, jangan tak kau kasih juga lah, walaupun cicil 3 kali misalnya. Karena itu hutang, itu sudah diakadkan, itu hutang, ya. Jadi kecuali memang itu sudah disebutkan. Kalau memang berani, kapan itu berhenti menjadi hutang? Kalau diumumkan, begitu ngomong panitia, sambutan panitia ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau merayakan Isra wal Mi'raj. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Di list waktu itu nama aku 75.000 tulis, tapi sebenarnya sumbanganku 10. Umumkan lah kalau berani. Diumumkan berhenti itu jadi utang. Kalau tidak diumumkan itu tetap utang. Kalau di sini kan ada list-list, itu banyak sana Pak. Dulu waktu saya remaja masjid itulah kerja kami list-list. Begitu sudah dengar awak ke samping tetangga dikunci waktu rumahnya, matikan lampu depan, dia tidur. Kenapa? Tahu ini mau ambil proposal. Istiqomah mengikuti sunnah Rasul, insya Allah ya, dan jamaah umat Islam. Jadi makanya ada namanya ahlus sunnah wal jamaah. Di grup ada, saya punya satu grup grup WA sedang mendiskusikan sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu mana. Sampai detik ini masih heboh mendiskusikan itu. Sudah 5 hari. Karena di dalamnya para orang-orang ahli lah ya, doktor, profesor. Mana ahlus sunnah wal jamaah? Dari sisi sejarah mana, dari sisi ini mana? Saya termasuk orang yang ikut mengamatinya. Ada Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi termasuk menyebutkan mana batasan fikihnya, mana batasan tauhidnya, mana batasan tasawufnya. Terserahlah. Kalau orang syariah memang senang yang begitu. Saya kebetulan tidak begitu tertarik. Bagi saya sederhana saja. Kalau yang diikuti adalah Al-Quran, diikuti adalah sunnah Rasul yang diajarkan oleh para ulama yang muttafaq, yang diakui oleh semua para ulama. Karena ulama itu, sesama ulama itu saling mengakui itu. Ya. Makanya selalu saja dalam fikih itu disebut wallahu a'lam bis-shawab. Ada di dalam sawi itu wallahu a'lam bi muradihi. Allah lah yang lebih tahu ya apa maksud dan tujuannya. Kenapa ulama itu mengatakan begitu? Dia sedang mengatakan bahwa kebenaran yang dia tuliskan dalam kitabnya itu tidak satu-satunya kebenaran. Itu sebenarnya maksudnya. Ya. Makanya dia sebut wallahu a'lam bis-shawab atau wallahu a'lam bi muradihi. Baik, saya kira itu selesai ya. Terima kasih. Jadi intinya adalah wara itu mampu mengadaptasikan semua perilaku jasmani kita tujuannya kepada Allah. Dah selesai. Nanti Senin depan ketiga kita masuk lagi main di alam langit. Tadi itu alam bumi Pak. Kita bicara bagaimana usahanya wara, bagaimana perjalanannya. Ini dia ya.
sampai nanti ini dia proyeksi. Ini yang sering terjadi, Pak. Coba ditengok. Karena udah ada layar kan agak enak sih Pak ya. Ini kotak. Inilah kehidupan kita. Kita anggap dia besar karena kita sudah mampu beradaptasi di dalamnya. Kita susun rumah kita di dalamnya, kita susun kesenangan kita di dalamnya. Udah tenang kita. Kalau istilahnya itu adalah zona nyaman. Udah nyaman kita. Lalu atas semua amal kebaikan kita dan juga ditambah dengan takdir yang sudah Allah tuliskan, kita pada waktu berikutnya harus berada di kotak samping yang kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah dikasih tahu. Yang menjadi pening adalah di sini, Pak. Begitu memindahkan dari sini menuju kemari, kita terasa seperti tersakiti, disakiti, dizolimi, terzolimi, teraniaya, merasa bahwa amal ibadah tidak ada fungsi, tidak ada guna, sia-sia, membandingkan bahwa ada orang tidak pernah beramal kok enak betul hidupnya, kira-kira gitu ya. Padahal kita sedang dipindahkan Allah menuju kotak yang jauh lebih besar. Nah inilah yang terjadi. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu posisinya di sini. Di sini. Sampai pada ada kesimpulan, ya. Para sufi itu menjadikan sabar, menggolongkan sabar bukan pada posisi yang menyakitkan, tapi pada posisi rezeki. Dipindahkan dia posisi sabar. Sabar itu adalah sesuatu obat ketika kita menerima ujian, dipindahkan dia menjadi rezeki. Kalau sabar sudah menjadi rezeki, maka semua kesulitan dianggap menjadi kebaikan. Ini ya, contohnya burung, Pak. Tahu burung? Burung, pelihara burung, ada sangkar. Itu di rumah samping itu ada saya lihat burung di atasnya. Cantik itu ya. Ada orang yang sini enggak? Enggak ada ya. Burung lovebird. Tahu saya. Begitu dibuka kandangnya, awak masukkan tangan awak ke kandang itu kan pening dia. Lari sana, lari sini, lari sana. Mungkin kalau kita tahu apa bahasa nuraninya, dia bilang, aduh kasihan ini mau ditangkap, aku ini mau dibunuh, mau digoreng segala macam. Padahal jenuh kita kan, nggak dapat. Sampai akhirnya kita dapat, saking gondoknya awak nengok burung ini, kau itu mau kupindahkan ke kandang yang baru, tenang kau sikit gitu. Cuma kan dia nggak paham apa bahasa awak. Begitu dapat, merasa tersiksa, disitulah inti dari rasa sakit dan kecewanya kita. Dipindahkan ke kandang yang besar, yang baru ditutup, baru bingung. Ternyata ini. Ingat, tidak selamanya ujian melahirkan kemewahan. Kadang-kadang ujian itu melahirkan kemiskinan. Mohon maaf ini saklek ngomongnya. Tahu itu kenapa? Karena doa kita terlalu idealis dulu. Apa doa kita? Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Udah 1412 kali dia ucapkan ini. Sampai pada akhirnya udah serius kau kutunjukkan jalan yang benar. Sekarang kutunjukkan kau ke jalan yang benar. Apa? Miskin, tidak ada job, pening kepala, segala macam. Supaya kau berada ke jalan yang jadi gimana Ustaz? Kalau gitu janganlah saya berdoa itu lagi, ngeri lah. Itu saya bilang berhela. Ya Allah, saya ini sedikit saja ujian, langsung luntur saya ini. Tahu saya di mana batas iman saya. Tapi saya tidak mau meninggalkan iman saya dalam hidup ini. Berilah saya kemudahan ya Allah. Tetap berada dalam jalan yang benar. Panjangkan sedikit narasinya. Hidupkan itu di dalam hati, supaya itu menjadi kekuatan kepada diri kita, membentuk hidup kita. Apa yang terbentuk? Kalau yang terbentuk itu jahat, cepat kita kembali kepada yang benar. Kalau yang terbentuk itu benar tapi sangat menyulitkan, siap kita melewati jalan yang sulit. Kalau yang kita lewati itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, maka kita belajar mencari keuntungan di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Apa itu? Menurut Bapak Ibu menguntungkan nggak Bapak Ibu ada di sini? Enggak. Apa menguntungkannya? Habis waktu. Saya kasih tahu, dapat duit enggak pulang dari sini? Yang dapat duit itu saya, enggak Bapak Ibu.
Makanan. Apa lagi dapat? Dapat ilmu. Dapat ilmu buka YouTube saja Bu, sambil tidur. Kadang-kadang ibu yang dengar YouTube, kadang-kadang YouTube-nya yang dengar ngorok ibu. Sebenarnya kalau kita mau pakai oret-oretan, kita akan sangat kalkulatif. Tapi ada orang yang sudah Allah tutup akal kalkulatifnya karena dia meyakini tidak satu-satunya nilai yang menjadi hasil, tapi proses juga bisa menjadi hasil. Selesai Pak. Ya, pergi dia ke pajak, niat dia ke pajak membeli jambu merah. Sur betul dia jambu merah ini. Sampai di pajak semua yang jual jambu merah tutup, sedang mengadakan arisan mereka di rumah Wak Upi. Wak Upi itu ketua tukang jambu merah. Sedang ada arisan. Peninglah kepala kawannya, pulang. Di jalan pulang dihitung-hitungnya. Dari rumah ke pajak naik Gojek 12.000. Pulangnya ndak ada Gojek, naik Grab 13.000. Udah 25.000. Jambu tak dapat. Sampai di rumah merengut aja mukanya. Suaminya pun ngomong tak digubrisnya lagi. Sudah sia-sia? Tidak sia-sia. Ada kejadian yang bisa saja. Pertama, bisa Allah buat dia lupa tentang seleranya. Bisa juga cerita kayak sinetron. Tiba-tiba datang kawannya ke rumah kawan lamanya bawa jambu. Apa katanya? Saya sambung nih ceritanya supaya enak. Ini bisa dibuat sinetron ini. Alamak, sayang kalilah kurasa aku tadi pagi pergi ke pajak. Kalaulah aku tahu kau mau datang bawa jambu, mana mungkin aku ke. Benar kan? Kalkulatif toh? Nah, saya sebutkan. Kalaulah kau dari tadi pagi hendak mau pergi ke pajak, kawanmu itu hendak akan jadi kalaupun dia datang, dia tak akan bawa jam. Nah, itu. Kalau akal manajemen kita bilang, proses tidak pernah mengkhianati. Dalam ilmu takdir Allah, semua proses pasti bertemu dengan hasil. Tapi tidak semua hasil konsideran dengan proses. Tidak Pak, tidak pakai koma itu Pak. Jadi kadang-kadang Allah kasih hasil gini, jalannya kemari, hasilnya di sini. Masuk akal nggak? Kuliah S1, S2 jurusan hukum. Begitu bekerja jadi toke, bukan toke sawit, toke roti Pak. Begitu ditanya, coba Anda jelaskan apa hubungan hukum dengan roti. Dia ceritakanlah hukum perrotian Pak. Nggak ada, jadi nggak usah saklek kali lah. Udah begitulah kira-kira, insya Allah. Jadi yang jelas ini penting kita pahami supaya elastisitas hidup kita tetap terjaga, tapi tidak boleh berhenti dari usaha. Gitu ya, itulah kewarganegaraan. Saya kira itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut pelan-pelan. Ya, karena ini durasinya panjang, kita doakan sehat, panjang umur kita semua. Mohon saling mendoakan kita. Insyaallah maqam dan ahwal kita selesaikan kajian ini. Insyaallah. Terima kasih. Kalau ada tanya jawab, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.